Khususnya, di industri manufaktur di tekstil, kita mesti cermati karena, perlambatan ini terjadi di Eropa dan di Amerika. Jadi buying power mereka udah mulai menurun dan order-order di kita pun kelihatannya sekarang sudah mulai melambat. Jadi kita harus cermati Bangladesh, China, Vietnam itu big player di industri TPT. Pasti order mereka akan tertekan dan mereka akan berusaha membuang, barangnya ke negara yang, masih ada buying power-nya. Jangan sampai Indonesia yang sementara ini masih kelihatannya masih positif, eee, barang mereka bisa masuk ke Indonesia. Mungkin regulasi yang kita harus cermati ya. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Firman. Bagaimana Pak Firman jadi tanggapannya Pak mengenai inflasi global dan dampaknya ke industri perindustrian ataupun industri manufaktur dalam negeri? Iya, terima kasih Safina, selamat petang. Jadi pada prinsipnya kan, ini apa namanya, epicentrumnya ini kan ada di Eropa dan di US ya. Jadi, inflasi yang terjadi di dua wilayah ini yang paling kita khawatirkan adalah pertama pasti akan, berpengaruh terhadap industri kita yang orientasi ekspor, Safina. Mhm. Jadi, dampak pertama pasti yang akan tertekan adalah industri kita yang orientasi ekspor. Tetapi, sampai dengan periode kedua tadi yang disampaikan oleh BPS, secara data statistik, itu belum kelihatan. Jadi untuk alas kaki sekarang ini, ekspor kita di periode Januari sampai Juni itu kita masih tumbuh sekitar 30%. Nah, padahal secara real, mulai Juli mungkin mulai Juli kita sudah akan mengalami penurunan. Nah, ini datanya, jujur aja belum kelihatan. Nah, inilah yang saya rasa harus kita antisipasi. Nah, beda lagi dengan kondisi di dalam negeri, tadi kita cukup optimis ya ketika, pertumbuhan ekonomi kita masih, positif, apalagi cukup tinggi di angka 5% tadi ya. Nah, ini saya pikir, peluang bagi kita bagaimana, optimalisasi pasar dalam negeri ini bisa menggerakkan industri kita terutama yang orientasi pasar domestik. Apalagi kan juga sudah dijanjikan oleh Pak Presiden, untuk penyerapan, belanja negara terhadap produk-produk dalam negeri. Nah, ini yang saya rasa juga perlu kita manfaatkan. Oke, saya ingin ke Pak Jemi. Pak Jemi, bagaimana dengan kondisi di industri tekstil, Pak? Kalau misalkan tadi Pak Firman bilang memang dampaknya ini benar-benar terasa. Bagaimana dengan industri tekstil sejauh ini, Pak? Kalau industri tekstil, untuk ekspor mungkin perlambatannya kita lihat untuk order mulai September, Oktober, November. Hmm. Yang kita harus jaga adalah market domestik kita yang dirasakan masih tumbuh, jangan sampai market domestik ini diserang oleh produk impor, yang itu kita harus cermati bersama ya. Dan mungkin, TKDN seperti industri, tekstil, alas kaki dan lainnya itu harus kita push supaya bisa benar-benar pemerintah membelanjakan APBN untuk produk yang dibuat oleh Indonesia ya. Oke, sejauh ini impor tertinggi dari negara mana, Pak? Kalau misalkan terakhir kita mendapatkan kabar paling tinggi itu dari Bangladesh. Apakah sekarang masih Bangladesh yang menempati posisi pertama, Pak? Kalau buat ekspor, impor Indonesia sebetulnya bukan dari Bangladesh, impor Indonesia itu paling besar itu dari China tetap. Kalau, ekspor dunia, garment itu China number one, Bangladesh number two, number three Vietnam ya. Tapi Indonesia tetap impor tekstil dan produk tekstilnya paling banyak dari China. Oke, China number one, Bangladesh posisi ketiga. Bangladesh masih kecil, ya. Oke, baik. Bangladesh masih kecil, ya. Oke, baik, saya ingin kembali ke Pak Firman. Pak Firman, selain adanya perang Rusia dan juga Ukraina, kini juga kita tengah menghadapi adanya ancaman antara Amerika Serikat dengan China, lalu kondisi yang memanas antara China dan juga Taiwan. Ini imbas dari kunjungan Pelosi ke Taiwan. Bagaimana pelaku usaha melihat ketegangan ini, Pak? Apakah sudah mulai terasa imbasnya atau belum terasa sama sekali, Pak? Kalau ketegangan antara US dengan China itu kan sebenarnya sudah berlangsung sejak periode Presiden Trump ya. Cuman apakah kemudian ketegangan yang terakhir ini baru terjadi itu
bagaimana sikap China, apakah itu nanti sikapnya pendekatannya ekonomi atau pendekatannya militer. Kalau pendekatannya ekonomi, saya rasa akan terjadi trade war lagi, dan kalau itu terjadi trade war lagi, mungkin bisa berdampak positif terhadap industri manufaktur kita, terutama ketika nanti kemudian terjadi lagi relokasi industri masuk ke Indonesia untuk pasar-pasar di Amerika. Nah, ini kan yang sebenarnya kemarin terjadi di beberapa periode terakhir ketika ada trade war antara Amerika dan US. Saya rasa kalau ketegangannya mengarahnya ke ekonomi dan terjadi apa uh, saling menaikkan biaya masuk, ya mungkin akan jadi limpahan manfaat buat Indonesia. Oke Pak, dengan adanya inflasi di Amerika Serikat dan juga Eropa, kabarnya ini permintaan dari Eropa dan juga Amerika Serikat sudah mulai menurun terkait permintaan sepatu. Apakah sudah mulai dirasakan Pak itu, dan jika iya bagaimana kondisinya saat ini Pak dengan industri sepatu dalam negeri? Iya, sudah ada dirasakan, tetapi kembali lagi saya sampaikan secara statistik datanya belum kelihatan di BPS, dan ini juga harus kita segera antisipasi. Yang terjadi sekarang sudah mulai ada pengurangan jam kerja, terutama untuk jam-jam kerja lembur itu sudah berkurang dan bahkan beberapa sudah ditiadakan. Nah, ketika ini nanti semakin tinggi lagi penurunannya, tentunya demand dari Eropa dan dari Amerika itu harus diperebutkan secara sangat kompetitif antara China, Vietnam, dan Indonesia. Nah, ini ketika kemarin demandnya cukup besar, diperebutkan oleh 3 negara, kita masih dengan kondisi kompetitiveness yang mungkin masih kalah dengan Vietnam dan China, kita masih bisa survive.